Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan bagi Dia, nama di atas segala nama, yang dapat menyelamatkan engkau, bukan hanya menyelamatkan kita masuk ke surga, menyelamatkan kita dari berbagai macam masalah, menyembuhkan sakit penyakitmu, memulihkan finansialmu, membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga. Dan sebelum kita melakukan itu semuanya, mari kita meneduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu. Kau datang bukan untuk menghakimi kami, Kau datang untuk orang berdosa, bukan mencari kesalahan kami. Kau datang justru menyelamatkan kami, mengangkat kami, memanggil kami anak, melayakkan kami untuk menerima semua kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih. Terima kasih Tuhan, Kau membangunkan kami dengan kebaikan, dengan rahmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengenal Engkau jauh lebih penting daripada segala. Diam di dalam kasih-Mu itu jauh lebih penting. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya
Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kita bersama-sama mengatakan sembah seluruh hidupku kepadamu. Ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku. Ku berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi
memandang diri kami sebagai pemenang, diciptakan sebagai pemenang. Kami tidak pernah berhenti Tuhan. Ketika ada masalah justru kami bergerak maju bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau kami ditakdirkan lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan untuk meneguhkan kami. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku, kita sudah menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan. Ini saatnya kita tenang sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baru saja dan sedang merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kita sama-sama mengerti untuk apa sih Roh Kudus datang ke dunia ini. Untuk apa dia tinggal di dalam saudara. Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita sehingga kita disebut bait Allah karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam engkau. 1 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dengan Kristus, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam saya. Lalu pertanyaannya, untuk apa Roh Tuhan ada di dalam kita? Mari kita sama-sama lihat Roma 8 ayat 14 dan 16. Ini yang paling penting saudara, kita harus memahaminya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kenapa dikatakan roh perbudakan? Hukum Taurat menjadikan kita hamba. Itu sebabnya kita itu selalu takut, karena hamba itu selalu takut salah. Upah diberikan kepada hamba ketika dia selesai melakukan semua pekerjaannya dengan benar ya. Tapi kalau dia salah, justru yang datang hukuman. Hukum Taurat seperti itu. Jikalau kamu tidak setia melakukan semua perintah Tuhan ini, Ulangan 28, maka kutuk ini akan datang kepada engkau. Hukum Taurat itu harus dilakukan sempurna. Yakobus 2 ayat 10. Jikalau engkau taat melakukan semua hukum Taurat tapi salah satu saja, maka kamu bersalah terhadap seluruhnya. Jikalau hukum Taurat itu ada 613 mitzvah dibilangnya, atau saudara mungkin mengenalnya 10 hukum Taurat, saudara benar melakukan 9 tapi salah satu, maka saudara bersalah terhadap seluruhnya. Karena hukum Taurat itu sempurna. Itu sebabnya dikatakan hukum Taurat itu menjadikan kita budak, hamba, dan kita selalu takut salah. Tetapi beda dengan kasih karunia. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak. Anak itu bukan menerima upah karena kebaikannya. Dia menerima kebaikan Bapa bukan karena ketaatannya, tetapi hanya karena apa? Dia anak. Dan roh itu berseru di dalam hati kita. Apa? Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, roh di dalam saudara akan berkata, ini anak yang kau kasihi. Sehingga saudara penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Tidak ada checking terhadap dosa dan kesalahanmu. Karena apa? Sebagai anak, dosamu sudah ditebus Yesus di kayu salib. Lalu ayat itu berikutnya berkata, sebagai anak kamu adalah ahli waris. Ahli waris apa? Kerajaan Allah, kerajaan surga. Bukan hanya layak untuk masuk surga, tetapi juga menerima kebaikan Tuhan ketika di bumi ini seperti di surga. Di surga tidak ada sakit. Itu sebabnya kamu layak untuk menerima kesembuhan di bumi ini. Di surga tidak ada kemiskinan. Itu sebabnya di bumi ini kamu layak untuk menerima berkat Tuhan. Itulah fungsi awal yang paling penting yang dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu konfirmasi bahwa setiap saudara adalah anak Allah. Tujuannya apa? Supaya saudara selalu dapat intim dengan Tuhan. Supaya saudara selalu datang dengan Tuhan. Supaya selalu datang berhubungan dengan Tuhan. Apa pentingnya kita datang berhubungan dengan Tuhan? Tuhan ingin selalu menunjukkan kasih-Nya.
Allah itu adalah kasih. Dan dia lakukan setiap kali bertemu dengan saudara, menunjukkan kasihnya. Mazmur 127, firman Tuhan katakan, ketika kita tidur, dia memberkati kita. Amin. Ratapan 3, dia membangunkan kita dengan rahmatnya yang selalu baru setiap hari. Tak berkesudahan kasihmu, kata firman Tuhan. Selalu baru rahmatmu setiap hari. Apa yang Tuhan ingin tunjukkan setiap kali saudara datang saat teduh? Tuhan ingin memberikan kasih-Nya. Yohanes 10, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Jadi setiap kali saudara datang kepada Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan, memberikan kasih-Nya, supaya saudara merasa dikasihi. Firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku. Nah, di dalam hukum Taurat ada 613 perintah. Bukan hanya mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah ilah lain, bukan hanya itu saja, tetapi nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, jangan melakukan perayaan ini, harus A, harus ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada 613. Tetapi dalam hukum kasih karunia, apa yang paling penting? Dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yohanes 15 ayat 10. Perintah Tuhan apa? Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku. Apa perintah Bapa kepada Tuhan Yesus? Tinggallah di dalam kasih-Nya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Banyak anak-anak Tuhan tahu bahwa dia adalah anak Tuhan. Orang Kristen selalu bilang, ya kita ini anak Tuhan. Tapi tahukah kamu bahwa kamu adalah anak yang dikasihi? Tuhan ingin selalu konfirmasi itu kepada saudara. Roh Kudus di dalam engkau akan selalu mengingatkan engkau untuk intim dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, meditasi firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam pujian penyembahan yang kamu naikkan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 3 ayat 16, penting bagi saudara mengenal kasih Tuhan setiap hari. Aku berdoa, ayat 16, supaya Ia menurut kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Bagaimana caranya? Dikuatkan, diteguhkan Roh-Nya di dalam batin kita, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu ngapain? Berakar serta berdasar di dalam kasih. Doanya Paulus supaya kita selalu berakar, berdasar di dalam kasih-kasih Bapa di dalam hidup kita. Banyak anak Tuhan yang selalu berkata, aku ingin mengasihi engkau Tuhan, aku ingin mengasihi engkau. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama, datanglah ke Tuhan supaya kamu selalu terkonfirmasi kamu adalah anak yang dikasihi Tuhan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi orang lain karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ayat 10 dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 10, apakah kasih itu? Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Kristus mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan cara apa? Mengorbankan anaknya yang tunggal. Wow. Jadi fungsi pertama kali Roh Kudus membawa saudara intim dengan Bapa, supaya kamu tahu kamu dikasihi, kamu dicintai. Kalau kamu datang sama Tuhan, kamu dikasihi. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Simon Petrus, setelah dia mati, dia bangkit, dia berbicara kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara masih ingat itu? 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Simon Petrus bilang, iya aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Apa? Simon Petrus selalu berusaha menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Sampai-sampai dia sendiri gagal. Dia menyangkal dan mengutuk Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus. Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan bersedih? Simon Petrus bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan Yesus mau bilang begini, gak ada yang harus kau buktikan ke aku. Karena tanda kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Berbuahlah bagi banyak orang katanya. Buahnya kita adalah kasih.
sukacita, damai sejahtera, itu hanya bisa dinikmati orang lain. Kalau saudara berbuah, buah itu dinikmati oleh orang lain. Karena nggak ada pohon yang makan buahnya, benar ya? Itu dinikmati oleh orang lain. Tapi saudara berbuah tergantung saudara berakar kepada apa. Kalau saudara berakar kepada kasih Bapa, maka kamu akan berbuah kasih kepada orang lain. Tidak ada lagi sakit hati, kemarahan, iri, kekhawatiran, ketakutan. Tidak ada perselisihan. Kamu hidup dengan kasih kepada semua orang. Kamu akan penuh dengan kerendahan hati. Tahukah saudara bahwa buah-buah roh Galatia 5 ayat 22 itu bukan sesuatu yang diusahakan. Banyak orang yang berusaha sukacita. Banyak orang yang berusaha, apalagi Galatia 5 ayat 22 itu kasih, sukacita, sabar, berusaha sabar. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata, kasih itu sabar. Iya, tapi sabar kan ada batasnya. Semut aja diinjek, menggigit. Hanya orang bodoh yang dibohongin melulu tetap percaya. No. Kalau ada batas, namanya bukan sabar. Kalau saudara sabar, sabar itu nggak ada batasnya. Loh, bagaimana bisa kita mengasihi orang tanpa dengan kesabaran yang selalu sabar? Karena apa? Lihatlah kepada kasih Kristus. 1000 kali saudara berbuat dosa, bukankah tangan Tuhan selalu menerima engkau? 10.000 kali saudara berbuat dosa, bukankah Tuhan selalu menerima engkau? Bagaimana mungkin orang yang bersalah kepada engkau, lalu kamu bilang, sudah 2 kali dia bersalah sama saya, masa saya harus ampuni lagi? Lihatlah kesalahanmu kepada Bapa. Lihatlah kesalahanmu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap menerima engkau. Saudaraku, itulah fungsi yang paling utama bagi saudara dan saya. Roh Kudus memampukan kita untuk intim dengan Tuhan, intim dengan Bapa, supaya kamu mengerti bahwa kamu adalah anak yang dikasihi. Kamu penuh dengan kasih, sehingga kepada dunia ini, kepada orang lain, kepada istrimu, kamu jadi sabar. Kepada suamimu, kamu bersukacita sekalipun dia berkata kasar. Kepada orang di dunia ini yang menipu engkau, kamu tetap menunjukkan kebaikanmu. Kamu tetap murah hati kepada orang yang jahat kepada engkau. Lihat, kamu jadi berbuah lebat karena hubunganmu dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang berusaha keras untuk berbuah lebat. No. Yang harus kamu lakukan cuma satu. Berhubungan intim dengan Bapa. Roh Kudus akan memampukan engkau, akan mengingatkan engkau, akan meneguhkan engkau setiap hari. Membuat engkau supaya haus akan kasih Bapa. Sehingga setelah kamu selesai intim dengan Bapa, kamu akan mengasihi orang-orang di sekitar. Mari berfungsilah sebagai anak. Roh Kudus akan mengingatkan engkau selalu untuk intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan gampang sekali. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan kematian Kristus, kasih Kristus di kayu salib. Sembah Tuhan, puji Dia, tinggikan karena kebaikannya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari intim dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, Kau selalu mengingatkan kami untuk haus seperti rusa merindukan sungai. Kami datang mencari, mendahulukan Tuhan, berusaha mengenal Allah dalam firman-Nya. Karena itulah yang terutama, melebihi apapun juga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami dapat mengasihi orang lain. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau meneguhkan kami, Kau membangkitkan kami, Kau menolong kami untuk selalu berhubungan dengan Bapa. Terima kasih. Mari sama-sama
sudah selesai, pujian penyembahan sudah kita naikkan, khotbah sudah diberikan, bagian saudara dan saya akan merenungkannya siang dan malam, karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jika saudara punya beban doa, saudara bisa menuliskannya dan mengirimkannya ke kita. Kita akan berdoa bagi setiap saudara. Jika saudara mau dilayani, saudara juga bisa menuliskannya supaya kita menghubungi saudara. Kalau saudara diberkati, kirimkan ini kepada keluargamu, kirimkan ini kepada saudara-saudara yang lain, supaya setiap orang dapat mengenal kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya.